Bukan iblis itu. Dan tahukah engkau siapakah orang ahli bidah itu? Yang tahu? Ahli bidah itu adalah orang-orang yang menuduh bid'ah terhadap seseorang yang sedang melaksanakan kebenaran Allah. Dia yang menuduh bid'ah, itulah di ahli bid'ah sesungguhnya. Siapa ahli bid'ah? Wahabi itu sendiri ahli bid'ah. Tahukah engkau apa yang disebut bid'ah menurut Rasulullah? Apa bid'ah yang dikatakan Rasulullah? Kulu bid'atin dolalah. Yang mana itu? Kulu bid'atin dolalah. Yang benar bid'ah, yang nar yang mana? Pengen tahu? Bukan tahlilan, bukan maulidan, bukan. Pengen tahu? Nih, bid'ah menurut Rasulullah yang dolalah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan bertentangan dengan Rasulullah. Apa? Sholat dohor 4 rakaat ditambah-tambah jadi 5, itu baru bid'atin. Benar. Puasa sebulan dikurang-kurang jadi seminggu, bid'ah dolalah. Ini yang dikatakan Rasulullah, agama baru, bukan dari Rasul. Itu bid'ah dolalah, itu yang nar. Bukan bid'ah menurut yang mereka omong, yang tahlilan. Mana qot'inya dari Rasulullah tahlilan itu nar? Qot'i dari Rasul, hadis qot'i, ayat qot'i. Mana? Dalil qot'i jarah itu nar. Mana dalil qot'inya? Itu kan dalil-dalil yang dia buat cocokologi dan pemikiran dia. Dalil yang buat dia bikin paksain. Enggak ada dalil qot'inya. Rasulullah bicara, sesungguhnya yang merayakan maulidku nar. Itu kan qot'i, enggak ada. Tanyain tuh ke orang Wahabi, sesungguhnya orang yang jarah itu nar kata Rasulullah, enggak ada. Itu hadis qot'i, hadis sahih, enggak ada. Semua yang dipakai oleh mereka dalil-dalil yang sama, yang cocokologi dia itu semuanya. Kalau mau ngomong, maka agama itu harus jelas. Islam ini jelas. Kalau halal ya jelas halalnya, haram jelas haramnya, batil jelas batilnya, hak jelas haknya, nar jelas narnya, surga jelas surganya. Maka begitu juga dengan tahlil, harus jelas dalilnya yang mengatakan setiap yang tahlil 127 itu nar, harus jelas dalilnya. Jangan sangar. Jangan dalil yang dibuat-buat oleh mereka, dicari-cari untuk cocokologi, jangan. Agama dibuat main-main sama-sama. Capar, baiklah. Agama harus jelas semua. Islam itu la raiba fi. Tidak meragukan, artinya tidak salah, jelas. Begitu juga hukum tahlil, hukum 127 harus jelas. Perkataan Rasulullah Muhammad SAW yang kami ngatur nerakanya, mana nggak ada. Ulang cocok lain. Bahkan yang hadis jelasnya itu fazruha, jarah itu, maka jarah engkau kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazruha, itu yang jelas. Makan yang ada itu di mereka mengira-ngira bersuudon, yang jarah kubur itu musyrik. Suudon mereka kotor, kekotoran hati, kesuudan mereka, maka diperkuat dengan akal pikiran mereka dari hati yang kotor. Jadilah musyrik. Jadi musyrik itu produk mereka, bukan produk Nabi. Maulidan yang mereka katakan bid'ah dolalah, itu produk mereka, bukan produk Nabi. Hasil musyawarah mereka sesama orang-orang wahebong, musyawarah, diskusi, dicari hadis-hadis, begitu sebetulnya kalau mau ngomong mah. Jadi bid'ah yang mana yang narik sana?
sholat subuh waktunya jam setelah fajar dirubah jadi dohor, mereka bidah pasti sholat isya tilu ditambah jadi opat dohor dikurangi jadi tilu, karena itu jelas narna itu, karena itu jelas itu bener tadi data. Yang kemudian kalimat kulu bid'atin dolalah, kulu di situ kalimatnya kalimat apa? Kalimat apa coba? Apakah kulu di situ semua yang baru, yang bid'ah itu sesat? Bukan, tidak setiap kalimat kulu itu dihukumi semua, digeneralisir, diglobalisir. Tidak. Ini kan tengaji riwayat karena ilmu alam. Enggak, tidak memakai kalimat kulu. Dasarnya hadis kulu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, maka tahlil sesat. Dasarnya kulu bid'atin dolalah. Kenapa dia mengatakan sesat? Karena kulu bid'atin dolalah. Setiap semua yang bid'ah itu dolar. Ditafsirkan untuk semuanya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, semuanya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, semuanya. Nah, karena menafsirkannya semuanya, wajar nggak bidah kemita karena mududan. Padahal bukan, tidak setiap kultus semua. Mana buktinya? Lihat tuh, ada satu ayat. Minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dari air setiap segala sesuatu kan, setiap segala sesuatu tuh, setiap segala sesuatu mafhumnya berarti semuanya kan, menurut kita itu hidup. Lalu saya mau nanya, apakah jin dari air, malaikat dari air, binatang dari air? Kagak kan? Berarti kulu di situ bukan semuanya. Itu diantaranya yang dari air itu ya tumbuh-tumbuhan. Kita bukan dari air, khususnya jin bukan dari air, dari api. Malaikat dari cahaya. Maka kulu di situ bukan berarti semuanya. Nah, ini nggak ngaji tuh, wahai bom, suruh ngaji di sini tuh. Salah itu, termasuk kulu bid'atin dolalah. Bukan kulu semuanya yang tidak diharuskan bid'ah. Ngacak terak baik. Jenggot dia panjang, dia otak sepanjang otak jenggot. Nah, kalau mau bid'ah lagi ya, mau tanya lagi, saya mau nanya. Oknum-oknum hemong itu rata-rata jidatnya gosong. Saya mau nanya, apa Rasul jidatnya gosong? Bid'ah, bilang itu hemong. Rasul kagak gosong jidatnya. Bid'ah itu. Ngomong bid'ah, dia otak mainnya gosong, kita dulu dia. Kata jelema kurang asem di dunia. Oh, ini nggak bisa terbatul. Ini lah gosong. Saya mau nanya lagi, mana bid'ah lagi? Dia juga bid'ah tuh. Mana bid'ahnya? Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Apakah Rasul mengajarkan membid'ahkan sahabatnya, memusikkan sahabatnya tanpa tabayun? Apakah itu akhlak Rasulullah? Mendakwakan kebenaran, menghukum seseorang sesuatu tanpa tabayun, seenak modelnya. Bid'ah itu. Kalau mau ngomong mah bid'ah itu. Karena Rasul ketika meluruskan seseorang tidak seperti mereka, pakai akhlak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tidak tabayun dulu, yang jarak itu tujuannya apa, langsung musyrik. Berarti dia bid'ah. Nah, itu bid'ah. Karena bid'ah di sini artinya lebih kepada perilaku. Satu, bid'ah itu lebih kepada ibadah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, yang sudah Rasul plotkan. Contoh, puasa bulan Ramadan itu sebulan, itu Rasul dirubah, itu maka bid'ah.
Sholat fardu 5 waktu dirubah jadi 3 waktu, itu bid'ah. Karena di luar yang dilakukan Rasulullah. Itu yang sudah diketuk palu oleh Rasul dirubah. Tuh, itu yang namanya tahlilan itu tidak diketuk palu oleh Rasulullah. Umat Islam dilarang tahlilan 1, 2, 3-nya, nggak ada ketuk palunya, maka tidak bisa dikatakan itu langsung bid'ah. Paham nggak? Nah ini yang bid'ah pun dia tidak paham, dia berpikir segala sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka tahlilan anu 1, 2 sampai 7 haram musyrik. Muludan berjanji karena salah mengerti, bukan itu bid'ah itu. Kebenaran agama Islam yang oleh Rasul sudah di-ACC, sudah legalisir dan dilakukan, tetapi dirubah oleh kita atau dikurangi. Nah ini yang dolar minan finar. Itu yang bagaimana yang namanya tahlilan, bagaimana mauludan, itu namanya khilafiyah, itu namanya ikhtilaful ummah rahmah. Itu bukan usuliyah, furu'iyah. Maka segala sesuatu yang ikhtilaf, yang khilafiyah, yang furu'iyah, maka tidak boleh kita kaku menghukumi sekarang deweke. Boleh berbeda yang namanya ikhtilaf mah. Maka dikaji lagi. Zarah, berjanji, baca surat nariyah, itu furu'iyah atau usuliyah? Furu'iyah. Maka hukum furu'iyah menurut fikih itu boleh berbeda. Orang ini nggak mau berbeda karena dewek. Nah dia bid'ah tuh. Ketika seseorang tidak mau berbeda, mau karena dewek, dia sudah bid'ah. Dia hebong, dia kan haji, dia kaji dia. Furu'iyah yang kayak gitu mah yang dipersoalkan. Furu'iyah bukan usuliyah. Kalau bicara tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, hari akhir, nah itu baru itu usuliyah. Jangan berubah, jangan beda, sama semuanya. Ada yang beda, luar dari Islam. Itu furu'iyah sama. Ngarang baik. Lapangan apa itu? Maulid Nabi fikih. Fikih. Maka terhadap fikih maka berlaku paling sunnah, haram, mubah. Ada musyrik. Musyrik lapangan tauhid itu sudah wahebong tuh bidah lagi aja. Bidah lagi aja wahebong itu. Ini yang kaca biar tuh profesor oknum profesor yang tidak bersih hatinya, maka akalnya menjadi bodoh. Jadi harus tahu ya. Jadi harus tahu nih mahasiswa nih. Ternyata mauludan menurut Yusuf Al-Mubarak, mauludan ziarah kunut dan apalagi berjanji, sholawat itu adalah fikih, ranah fikih. Berlaku ranah fikih itu hanya haram, sunnah, mubah, makruh. Bicara musik berarti harus ke akidah. Dan itu semua adalah urusan khilafiyah. Rumus khilafiyah menurut kaidah yaitu boleh beda, boleh sama. Furu'iyah itu tidak boleh dia kaku. Furu'iyah. Karena imam pun dalam furu'iyah banyak beda. Dalam furu'iyah banyak beda. Nggak marah, nggak ngamuk. Nggak ada imam-imam yang lain beda furu'iyah langsung seperti itu. Kafir, musak musik. Nggak ada. Nah itu berarti dia tidak gunakan akhlak Rasulullah.
Ketika dia tidak gunakan akhlak Rasul, membawa akhlak setan, maka dia bid'ah itu. Paham ya? Diluas lagi bid'ah ya.